persilakan dulu. Haleluya, haleluya. Allah kita, Allah yang mengajar, Allah yang maha besar. Dia menyertai kita dengan kasih dan kuasa yang besar untuk membawa kita senantiasa masuk dalam rencananya yang tidak pernah gagal untuk membawa kita dalam kemuliaannya. Haleluya. Mas kita angkat pujian kita, Allah pasti berhasil. Manfaatkan kuasa korban Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, baginya tiada yang mustahil. Haleluya. Mas kita angkat pujian kita, Tuhan tetap baik.
Haleluya, suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang boleh menguatkan kita. Apapun pergumulan, tantangan yang kita hadapi, jangan pernah mundur, maju saja terus. Pandang Yesus dengan kasihnya yang menyertai kita, dengan kuasanya yang menyertai kita, memastikan kita berkemenangan hari demi hari. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang menyertai kami dengan kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Kami bersyukur Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada minggu pagi hari ini kami boleh datang bersuka cita, memuji menyembah Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu yang sudah kami nikmati. Kami datang mempersembahkan puji-pujian kami, mempersembahkan persembahan kami dengan kerinduan hati kami, semuanya berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan nyata bagi kami, pembalasannya berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Tangkap pujian kita, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Kita berikan persembahan kita. Yeah.
Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur Allah kita, Allah yang perkasa. Dan hari ini Dia akan memberkati kita dengan firman yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Dan siapkan hati dan pikiran kita sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, mujizat masih ada. Hidup kami penuh dengan mujizat. Kami boleh ada hari ini karena begitu Tuhan menolong kami, begitu kuat Tuhan memperhatikan kami. Banyak hal sudah kami lalui sepanjang minggu ini. Penyertaan Tuhan membuat kami ada,
untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini lewat pujian kami. Engkau begitu baik bagi kami dan selalu baik, membuat hidup kami lebih baik, terus lebih baik sampai sempurna seperti Engkau sempurna ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur siang hari ini kami membutuhkan firman yang hidup untuk menjamin hidup kami, firman yang kuat untuk menguatkan kami, bahkan firman yang tajam untuk terus menyucikan kami sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang melakukan bagi kami, bukan karena kekuatan kami, tapi Roh Kudus dan firman Tuhan yang selalu kami nikmati. Siang hari ini, urapi hamba-Mu, urapi kami semua teman-teman kami yang mendengar siaran ini diberkatilah, sehingga firman ini menjadi iman, firman ini memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, sungguh kita bersyukur kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Sepanjang minggu Tuhan menolong kita, Tuhan melawat kita, sehingga siang hari ini kita bisa penuh syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Ya, selalu dukungan doa saudara, karena untuk tahun ini tema kita setiap PA, setiap Biston, setiap minggu selalu tema baru saudara-saudara sekalian, dan sungguh-sungguh diberkati karena saya pun selalu berjuang supaya tema kita ya untuk menguatkan kita, menggairahkan kita sampai mengubahkan kita saudara-saudara. Tema kita hari ini adalah pilihlah kehidupan. Ya, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup maupun keturunanmu. Ya, ini pesan Musa terakhir kepada bangsa Israel, karena Musa akan beralih pelayan selanjutnya kepada Joshua. Tapi bagian-bagian terakhir dibilang pilihlah kehidupan, karena hidup ini adalah pilihan saudara-saudara. Sudah sekian lama mereka berjalan bersama dengan Musa, mulai dilepaskan dari perbudakan, dituntun ya di perjalanan begitu hebat, mujizat-mujizat. Tentu Tuhan ingin katakan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa ini supaya memilih. Ya, kalau engkau memilih kehidupan, engkau akan hidup berkelanjutan sampai kepada keturunanmu. Tapi jika engkau memilih bukan setia kepada Tuhan, bukan percaya kepada Tuhan, tapi memilih jalan yang lain, engkau akan menanggung risikonya. Makanya kita saudara-saudara hari ini, semua kita hidup ini pilihan. Mulai anak-anak kita milih sekolah kemana dia, mau kerja di mana, mau menikah dengan siapa, mau bagaimana besok ke depan, itu pilihan. Gak ada Tuhan katakan pasakan kau harus begini, kau harus begitu. Kita yang memilih. Dan kalau pilihan kita tepat, kalau pilihan kita jelas, pilihan kita adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, kita nikmati hasilnya. Bangsa Israel bukan hanya menikmati mujizat-mujizat, sampai hasilnya mereka masuk ke negeri perjanjian karena pilihan yang tepat. Banyak orang menyesal karena salah pilihannya, saudara-saudara, salah memilih. Akhirnya penyesalan kemudian hari, penderitaan. Mari kita baca Ulangan pasal yang ke-30. Mari saudara baca sama-sama ayat ini. Ya, jika saudara sudah menemukan, kita akan baca sama-sama Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Jika saudara sudah menemukan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Coba ayat ini, dua pilihan. Mau hidup atau mati, berkat atau kutuk. Tentang kita memilih. Tapi lanjutkan lagi, gimana pilihan kita? Kalau kita memilih kehidupan, maka disebutkan di ayat yang ke-20 ada hal, kalau kita memilih kehidupan,
Ini yang harus kita lakukan. Ayat 21, 23. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itulah berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi hidup ini pilihan. Ya, mau hidup atau kematian, mau berkat atau kutuk. Sudah 2 syaratnya, 3 syaratnya. Yang pertama, kalau kita memilih kehidupan, mengasihi Tuhan Allahmu. Itu yang pertama, ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Dan setiap bangsa Israel sampai hari ini, kalau mereka mengasihi Tuhan, kehidupan dan berkat itu terus menjadi bagian mereka. Yang kedua, apalagi mendengar suaranya, taat dengar-dengaran kepada firman. Kehidupan itu dan berkat itu akan terus mengalir. Dan yang ketiga adalah berpaut kepadanya. Kalimat berpaut ini terjemahan lengkapnya setia. Setia kepadanya. Dan sungguh bangsa Israel sangat diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara. Lalu bagi kita, karena kalimat ini kepada bangsa Israel dulu di perjanjian baru dipraktekkan, saudara-saudara. Setiap kehidupan yang mau memilih kehidupan dan berkat, saudara-saudara, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar suara Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Bukan hanya kehidupan di dunia ini dijamin, saudara-saudara, tapi kehidupan yang lebih dari itu. Masuk pesta nikah anak domba Allah, masuk kerajaan 1000 tahun, sampai masuk ke Yerusalem baru yang dibangun oleh Tuhan. Kita bersyukur, saudara-saudara, sudah sejak kita menerima pengajaran ini, kita belajar, saudara-saudara, mengasihi Tuhan. Dan hukum paling utama di perjanjian baru, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap ini. Setelah itu kasihi sesamamu. Itu hukum yang sangat sempurna, saudara-saudara. Setelah itu kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, dengar-dengaran kepada suaranya Tuhan yang selalu mengarahkan kita, menunjuk jalan kepada kita. Kayak bangsa Israel gak pernah tahu jalan kemana itu negeri perjanjian itu. Dengar suara Tuhan, dengarkan firman Allah. Makanya mereka ada kemah suci. Dari kemah suci itulah mereka mendengar suara Tuhan. Ini harus kau lakukan di perjalanan hidupmu, ini harus kau lakukan, ini harus perbuat. Itulah menuntun mereka sampai ke negeri perjanjian. Dan terakhir mereka harus setia. Kapan setia? Saat mengalami banyak pergumulan, banyak masalah-masalah. Mereka sudah nanti akan masuk ke negeri perjanjian itu. Mereka harus menghadapi Jericho, menghadapi banyak perjuangan-perjuangan sehingga negeri perjanjian itu menjadi milik mereka. Hanya satu saja, ketika engkau menghadapi perjuangan, masalah, pergumulan, peperangan, karena untuk mendapat negeri perjanjian mereka harus berperang. Mereka harus kalahkan bangsa-bangsa kanan itu. Ya, berapa bangsa itu harus mereka kalahkan, harus mereka perangi. Dan di sanalah dihadapkan kesetiaan mereka, saudara-saudara. Ya, dan puji Tuhan, mereka mengalami kemenangan-kemenangan itu. Tapi tema ini saya lanjutkan dengan memilih. Ya, seorang bernama Simon, saudara-saudara, gagal hidupnya sebelum dia menjadi murid Tuhan. Perlakuannya sama. Simon, engkau pilih. Ya, kalau engkau memilih jalan Tuhan, memilih perkataan Tuhan, memilih tempat, hidupmu bukan hanya nelayan biasa. Hidupmu akan lanjut. Hidupmu akan menjadi baik. Hidupmu akan terus lebih baik sampai namanya diubah. Namamu bukan lagi Simon, tapi namamu akan menjadi Petrus. Di Petrus itulah gereja kuat maut gak bisa menguasai. Berarti ada kehidupan yang lebih lagi. Karena Simon memilih, pilihlah kehidupan, saudara-saudara. Hari ini kita banyak masalah. Ya, banyak pergumulan. Simon satu malam
mencari ikan tidak dapat apa-apa. Seizin Tuhan dia gagal total, saudara-saudara. Tapi ketika dia gagal, Tuhan kasih pilihan. Simon, ya, ketika dilihat dua perahu, ya, Tuhan katakan kepada Simon, ya, bawa ke sini perahu. Ya, dibawa, saudara-saudara. Setelah itu dengarkan firman. Didengar firman. Setelah itu lakukan ini. Itu pilihan, saudara-saudara. Ya, ketika dia gagal, mestinya harus sibuk. Di ayat yang lain berkata mereka harus sibuk membereskan jala. Ya, semua orang sibuk pagi-pagi. Tapi Tuhan katakan, ayo Simon, mau kau sibuk membereskan jalamu atau sibuk mendengarkan suara Tuhan Allahmu? Pilihan. Kita ketika kita gagal, ketika kita mengalami kesulitan, kita pilih, aku mau usaha terus, aku mau berjuang terus, aku berjuang terus. Pilih. Kalau kau berjuang selama-lamanya kau menjadi nelayan. Tapi kalau kau pilih hari ini mendengar suara Tuhan, hidupmu akan berubah. Semua kita pernah gagal, saya pun semua kita pernah mengalami kegagalan. Tapi Tuhan katakan pilih sekarang. Mari kita baca ini saudara-saudara, Lukas pasal yang ke-5. Ya, Lukas pasal yang ke-5. Dan setelah dia memilih yang tepat, memilih kehidupan, memilih dengar firman, memilih setia kepada Tuhan, memilih mengasihi Tuhan, hidupnya sangat-sangat berubah, sangat berubah. Hidupnya berharga, hidupnya lebih mulia, saudara-saudara. Silakan Pak Maman, silakan baca ayat ini mulai dari ayat 1 Lukas pasal yang ke-5. Silakan ayat 1. Demikian firman Tuhan, Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri pada danau Genesaret. Iya. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Iya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Iya, nelayan-nelayan pada sibuk untuk membasuh jalannya. Semestinya Simon Petrus lagi sibuk juga ini. Ya, sedang membasuh jalannya, saudara-saudara. Tapi lanjut, 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Terus, Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. iya. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Iya. Jadi perahu Simon Petrus dibilang, ayo minta dulu, bawa dulu ke sini perahumu, ya, supaya aku duduk mengajar. Gimana pilihan Petrus? Simon dulu, belum Simon, masih Simon dulu namanya. Gimana pilihan Simon? Janganlah Tuhan. Aku ini satu malam ini mau membereskan jala dulu, karena itu kerja lagi aku, karena gak punya apa-apa. Tapi Simon memilih, saudara-saudara, tinggalkan segala kesibukan apapun, tinggalkan segala kekhawatiran. Mungkin dia khawatir nanti makan apa, istriku gak punya dapat ikan satu malam ini. Dia pilih melepaskan dirinya dari segala kesibukan, dari segala pekerjaan dia fokuskan dirinya. Yang pertama adalah untuk mendengar firman. Ini yang pertama, saudara-saudara, ya, sibuk untuk mendengarkan firman. Ini hal yang sangat luar biasa, ya. Teman-temannya yang lain mungkin heran, kenapa kau duduk-duduk saja Simon? Ayo bereskan jalan, kita mau kerja lagi, nanti mau makan apa istri anakmu? Ya, tapi dia pilih, saudara-saudara, pilih untuk mendengar firman, mengutamakan firman, dengar-dengaran kepada firman. Itu awal dari keberhasilan setiap orang. Setiap orang yang gagal, kalau dia memilih sibuk terhadap firman, tinggalkan segala kesibukan yang lain pun, Tuhan akan melakukan perkara yang besar, saudara-saudara. Makanya kita bersyukur, ya. Tentang memilih, kita ingat dulu Adam dan Hawa gagal saat memilih, ya. Kegagalan itu sampai mengakibatkan kesukaran. Tuhan tidak, semua kita disuruh memilih. Adam, Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, hanya satu jangan, ya. Kan disuruh memilih. Kalau engkau makan buah satu pohon ini kau mati, ya. Tapi Adam gagal, saudara-saudara. Dia pilih untuk tidak dengar-dengaran kepada firman.
Dia pilih tidak mengasihi Tuhan, dia pilih tidak setia kepada Tuhan. Diambillah buah pohon itu, dikasih sama suaminya, dia makan. Dari situlah Tuhan usir, saudara-saudara. Karena salah memilih. Salah memilih. Tuhan usir, hidup penuh dengan kesukaran sampai mati. Kata Alkitab, saudara-saudara. Semua, saya ulang-ulangi, ini pilihan. Ya, mau gimana hidup kita ke depan? Pilih. Anak-anak mau sekolah di mana, mau kerja di mana, mau menikah dengan siapa? Itu pilihan. Jangan menyesal kita kemudian. Aduh, kenapa begini? Pilihan, saudara-saudara. Kita dikasih kesempatan memilih semua mulai dari Adam dan pilih. Kalau engkau taat dengar-dengaran, engkau setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, engkau hidup. Tapi nyatanya Adam gagal, saudara-saudara. Tapi Tuhan ingin bangun generasi kita sekarang. Ya, Tuhan ingin tidak ulangi lagi, kita mau diciptakan menjadi ciptaan baru. Dipanggillah murid-muridnya. Simon yang pernah gagal waktu itu, saudara-saudara. Gagal total. Ya, karena disebutkan itu ayat 5, kami tidak menangkap apa-apa. Coba ulangi dulu, baca kegagalan Simon ini, ayat yang ke-5. Demikian Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Iya, gagal dia, saudara-saudara. Ya, tapi ketika kita gagal, ketika Simon gagal, dikasih Tuhan kesempatan untuk memilih. Yang pertama adalah memilih untuk mendengar pengajaran yang disampaikan Tuhan. Itu tadi di ayat yang ketiga. Ulangi dulu ayat ketiga, dia duduk dan Simon Petrus juga ada di situ. Coba ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Perahu Simon. Terus dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Terus lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Inilah pilihan saudara-saudara. Kita duduk untuk mendengar firman pengajaran. Ya. Kalau kita duduk mendengar firman pengajaran, kebaktian PA kemarin, saudara-saudara. Kalau Maria duduk mendengar firman, hidupnya bukan hanya pas-pasan, saudara-saudara. Maria yang duduk mendengar firman, hidupnya bukan hanya cukup-cukupan. Masih bisa menyimpan, menabung minyak narwastu. Ya. Masih bisa menabung, saudara-saudara. Dan satu saat arahnya untuk dikorbankan, mempersiapkan penguburan Yesus, kematian Yesus. Duduk di kaki Tuhan. Dengar-dengaran, saudara-saudara. Dan itu rahasia yang sangat luar biasa. Setiap orang memilih dengar-dengaran kepada firman. Tinggalkan segala kesibukan. Coba kita kan sekarang ini sibuk, saudara-saudara. Sibuk saudara kerja, sekolah, yang sekolah, saudara kerja, hampir gak ada waktu. Tapi puji Tuhan, ketika kita memilih apapun kesibukan saya memilih duduk dulu saya dengar firman. Tinggalkan dulu masalah membereskan jalan. Tadi teman-temannya sibuk membereskan jalan. Mungkin orang lihat, Simon kok duduk saja, kita kan gak dapat ikan, ayolah basuh jalan. Simon gak, aku dengar firman dulu. Aku memilih dengar-dengaran kepada firman daripada sibuk perkara dunia. Makanya Matius berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Saudara bisa saksikan bagaimana kita duduk di tengah jalan. Ya, yang gak punya apa-apa kita Tuhan bisa perintahkan. Ya, yang gak mungkin menjala ikan di tempat yang dalam, kok bisa ikan datang di situ, saudara-saudara. Saudara tahu kalau menjala, ya batu jala itu mesti tidak sampai ke lantai baru dapat, sampai ke, kalau di dalam gimana caranya menangkap ikan? Tapi ikannya yang disuruh Tuhan datang ke jalannya. Coba menyebarkan jala, sudah tahu menyebarkan jala, itu kan sampai ke dasar apa itu baru dapat ikan. Dia enggak, tebarkan di tempat yang enggak mungkin. Tapi karena sudah memilih duduk dekat, duduk mendengar firman, maka Tuhan yang atur semua, saudara-saudara.
Jadi yang pertama, kalau kita mau memilih kehidupan, pilihlah mengutamakan firman. Matius 6 ayat berapa itu? Coba dibaca itu. Ya. Demikian. Ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Terus. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Iya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Jadi kalau kita mengutamakan firman, duduk dekat firman, kita pilih duduk dekat firman, maka Tuhan tambahkan, saudara-saudara. Tuhan tambahkan, bahkan dilepaskan kekhawatiran sehari, selalu selesai. Sampai kita punya masa depan yang indah. Ini yang pertama, memilih. Anak-anak kita, pilih dekat firman dulu. Ya, memilih, saya harus dekat dengan firman. Saya dekat dengan Tuhan. Masalah ke depan Tuhan bisa lakukan apapun. Ya, masalah pekerjaanmu, masalah hidupmu ke depan, masa depan kita. Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat. Karena firman yang sudah kita pilih ini, saudara-saudara, melakukan perkara yang besar. Ini yang pertama, saudara-saudara. Kalau kita memilih kehidupan, ya, kesempatan yang Tuhan berikan memilih, pertama adalah pilih sibuk mendengar firman daripada sibuk membasuh jala. Ya, sibuk membasuh jala, ya selama-lamanya begitu. Tapi karena sudah pilih sibuk mendengar firman, duduk juga dia mendengar firman, kehidupannya diubah, saudara-saudara. Ini memilih pilihan yang baik. Pertama, memilih dengar firman pengajaran, ya, meninggalkan dulu segala kesibukan apapun. Hasilnya diberkati oleh Tuhan, mendapat hidup dan mendapat masa depan. Ada lagi kedua, saudara-saudara. Apalagi kedua, saudara-saudara. Simon memilih perahunya untuk dipakai Yesus. Dia pilih perahunya untuk dipakai Yesus, duduk Yesus di perahunya itu. Itu pilihan. Jika saudara memiliki sesuatu perkara dunia, kita pilih ini mau dipakai Tuhan, atau pilih ini mau dipakai bisnis, ini mau dipakai cari uang, ini mau dipakai supaya aku terkenal, ya, yang ku miliki ini supaya dipakai supaya aku hebat. Simon punya perahu, disitulah dia dapat hidup. Tapi Simon, ketika Tuhan berkata, ayo Simon, ya, Simon Petrus, supaya tolakkan dulu perahumu sedikit jauh dari pantai. Dibilang oleh Tuhan, Simon, boleh ku pakai perahumu? Aku mau duduk di situ, mau menyampaikan firman. Gimana pilihan Simon? Mungkin bilang, jangan Tuhan, jangan. Itu nanti perahuku itu mau dibereskan cepat-cepat. Setelah itu aku nggak ada waktu. Perahu itu mau saya gunakan. Tapi Simon tidak, memilih perahunya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dipilih segala sesuatu, perahunya itu dari sumber hidupnya. Dia pilih ini, Tuhan, ayo aku serahkan ini. Kalau mau engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan, silakan Tuhan. Kita kadang-kadang sulit, saudara-saudara. Kita punya sesuatu, disuruh untuk pakai pekerjaan Tuhan, jangan, aku masih ini, aku ini. Saudara-saudara. Tapi ketika dia pilih, dia berikan perahunya, hidupnya akan diubah oleh Tuhan. Kita kadang-kadang kita memiliki sesuatu, rumah kita nggak mau kita jadikan tempat berdoa. Kita punya sesuatu disuruh untuk pekerjaan Tuhan, nggak mau. Ya, kemarin untuk Natal persekutuan ini ada sidang jemaat dari gereja teman, udah mobilku sama supirnya menyerahkan diri untuk dipakai mengantar jemput para hamba Tuhan. Itu kan hebat kali, saudara-saudara. Ya, ada yang lain lagi udah, ya, mobil sama minyaknya, pokoknya selama kebaktian siap diberikan. Karena memilih sesuatu yang dimiliki dipakai Tuhan. Kalau itu dipakai Tuhan, Tuhan akan lakukan perbuatan yang besar, saudara-saudara.
Ya, dan saya sungguh bersyukur saudara-saudara. Ini ada mobil Silia, kadang-kadang kami pakai kemana-mana. Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah silakan pakai Pak kemana-mana silakan. Ya. Dan begitu saudara-saudara. Ya. Dan Tuhan pakai, kalau perahunya Simon dipakai oleh Tuhan. Oh, itu sangat luar biasa saudara-saudara. Itu pilihan. Mungkin yang lain mesti jangan, aku masih sibuk. Coba ulangi dulu ayat itu. Perahu Simon dipakai, ayat yang ketiga. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Perahu Simon. Ya. Simon tadi tinggalkan, dia nggak sibuk membasuh jala. Dia mendengar firman, dan di perahunya itulah Tuhan pakai, saudara-saudara. Dicatat perahu Simon ini. Coba ulangi, di perahu Simon. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Terus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Terus, lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Iya. Mari saudara-saudara, sadar kita pilihan. Ya. Salah satu di perjanjian baru, saudara-saudara, keluarga yang dipakai rumahnya untuk persekutuan doa. Ya, dari persekutuan doa itulah tertangkap seorang pemuda namanya Markus menjadi penulis Alkitab kita. Salah satu Injil Markus. Markus ini dari kecil dilihat rumahnya kebaktian, di rumahnya ada kebaktian, di rumahnya kebaktian. Terpanggil dia untuk menjadi penulis Alkitab. Kadang-kadang kita sulit menyediakan rumah kita. Janganlah di rumahku, nanti kalau di rumahku ini itu. Ya. Ada lagi fasilitas kita keberatan. Padahal ketika kita kasih fasilitas kita dipakai Tuhan, bukan rugi, Tuhan akan berkati, Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Dan perahu yang sama ini nanti dipakai saudara-saudara. Perahu yang tadinya sudah gak dapat apa-apa, perahu yang kosong gak ada ikan. Tapi kalau itu dipakai oleh Tuhan, satu saat Tuhan perintahkan, Simon, perahu ini, ayo tebarkan jala. Perahu yang tadi kau anggap gak apa-apa, sudah gagal kasus satu malam ini, tapi berangkat bawa perahu ini. Tebarkan jala. Perahu yang tadinya kosong, sekarang penuh dengan ikan. Perahunya penuh dengan ikan, bukan hanya kepada dia, dipanggil lagi teman-temannya. Oi, mari sini, aku perahu ini sudah penuh dengan ikan. Ayo sini, penuhi juga perahu. Kalau perahu saudara, kalau fasilitas saudara berikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, saudara nggak rugi. Diberkati lebih lagi. Dipenuhi dengan berkat. Bukan hanya saudara, tapi yang lain-lain juga diberkati. Makanya selalu rindu saudara-saudara. Ya, kita di jemaat ini belum ada yang tergerak. Saya ada teman, ya, dia punya beca. Ya, dia beca. Tapi dia bilang, Pak, kalau hari Minggu saya pakai beca ini untuk jemput sekolah Minggu. Coba. Saya sendiri nggak usah bayar berapa becaknya. Sungguh-sungguh, saudara-saudara. Dan diberkati Tuhan. Ya, kita belum punya mobil. Saudara kalau punya mobil mungkin, aduh, saya mau jemput jemaat, antar jemaat. Ya, perahu saya ini saya pakai untuk melayani. Saudara nggak kehabisan, selalu diberkati, selalu diberkati. Perahu yang tadinya nggak dapat ikan apa-apa pun, tapi ketika digunakan untuk pekerjaan Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengajar. Coba dilanjutkan dulu ayat itu. Perahu yang sama mereka melakukan, saudara-saudara. Ya, perahu mereka penuh. Ya, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Demikian lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, ya, supaya mereka datang membantunya. Perhatikan. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Iya, perahu penuh dengan ikan. Yang tadinya kosong. Ya, yang tadinya nggak dapat ikan, kosong, saudara-saudara.
Ya, tapi karena di situ Tuhan mengajar, menyampaikan firman, lalu mereka penuh perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Apa artinya? Ketika saudara memberikan fasilitas saudara untuk pekerjaan Tuhan, bukan hanya kita keberkatan, sampai bisa menjadi saluran berkat. Kita bisa menjadi saluran berkat. Ketika kita gunakan apapun yang kita miliki, fasilitas apapun yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan. Bukan untuk kosong. Tuhan berkati dan terus Tuhan berkati sampai berlimpah penuh dengan ikan. Sampai menjadi saluran berkat kepada perahu yang lain. Pilihan itu ada bagi kita. Tentu gak dipaksa. Kami hamba Tuhan gak bisa maksa, tolong ya nanti kau ambil si anu. Tolong ya rumahmu nanti untuk ini. Kita yang memilih. Udah kuserahkan, kukorbankan. Kalau untuk pekerjaan Tuhan gak hitung-hitungan, kami korbankan, kami berikan untuk pekerjaan Tuhan. Apa saja saudara-saudara. Ini pilihan yang kedua. 3 kali dia memilih saudara-saudara. Dikasih Tuhan kesempatan. Sama kita. Kita mau pilih sibuk terus tanpa firman, saudara, hidup saudara nanti jauh dari berkat. Udah aku pilih sibuk aja, udahlah gak usah kebaktian, gak usah beribadah, yang penting aku sibuk, gak ada waktu untuk Tuhan. Itulah pilih kematian dan kutuk. Tapi kalau kita pilih kehidupan dan berkat, kita pilih duduk dengar firman dulu. Ya, segala kesibukan lain biarkan dulu. Utama dulu duduk dengan firman. Yang kedua, pilihan yang kedua, fasilitas kita. Kita pilih mau serahkan sama Tuhan, biar dipakai oleh Tuhan. Dan hasilnya nanti saudara-saudara akan sangat luar biasa. Ya, perahu-perahu yang lain mungkin sudah sibuk, sudah pergi menebarkan jala, gak dapat. Tapi perahu Simon, ya, begitu Tuhan tadi pakai untuk mengajar dia berangkat menebarkan jala, perahunya penuh dengan ikan dan menjadi berkat, saudara-saudara. Lalu yang ketiga, apalagi pilihan yang ketiga, dan ini saudara pilih. Ya, kalau saudara tepat memilih, pas kita memilihnya, kepada kita berkat Tuhan ini. Apalagi yang ketiga, saudara-saudara. Yang ketiga, memilih percaya kepada kata Tuhan. Ya, percaya kepada perkataan Tuhan. Ya. Walaupun menurut logikanya, menebarkan jala ke tempat yang dalam gak dapat hasil apa-apa. Menurut pengalamannya, menjala di siang hari tidak dapat apa-apa. Tapi dia pilih karena Engkau yang mengatakannya, Tuhan. Nah, ini pilihan kita. Kita yang sudah gagal, kita yang sudah gak dapat apa-apa, tapi karena Tuhan katakan kepada Simon, tebarkan jalamu. Coba baca ini. Ini pilihan juga bagi kita. Pilihan yang ketiga bagi kita, saudara-saudara. Ya. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, terus bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Hari itu juga, ya siang itu juga, padahal satu malam mereka menjala ikan, nggak dapat. Malam-malam aja nggak dapat ikan, apalagi kalau siang hari. Di siang hari menebarkan jala bukan di tempat yang di pantai-pantai, tapi di tempat yang dalam. Semua kan gak sesuai dengan logika. Mana mungkin siang-siang dapat ikan sedangkan satu malam gak dapat ikan. Disuruh lagi menebarkan jala bukan di pantai begitu, tapi di tempat yang dalam. Bagaimana sih memilih? Apa dia komentar, janganlah Tuhan, kau gak pengalaman, itu aku yang pengalaman. Besoklah aku nebarkan jala. Kagak. Tapi dia pilih hari itu. Dia pilih percaya kepada kata Tuhan. Dia pilih taat kepada firman. Kita kadang-kadang lebih hebat logika kita. Lebih kita anggap lebih pandai kita daripada Tuhan.
lebih hebat pengalaman kita. Ya, mengandalkan pengalaman. Ya, mengandalkan situasi, mengandalkan cara-cara yang sudah biasa. Tapi Simon memilih, saudara-saudara. Ya, dia memilih percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, walau nggak sesuai dengan logika kita. Coba saudara kerja di bidang kita, kadang-kadang ada sesuatu Tuhan katakan, ayo lakukan ini. Tuhan bicara, ayo bisnismu ini. Kadang-kadang enggak cocok dengan logika, enggak. Tapi jika sesuatu itu disuruh oleh Tuhan, ya, disuruh oleh Tuhan, walau nggak cocok dengan logika kita, karena dua tadi sudah kita lakukan, saudara-saudara. Ya, dua tadi sudah kita pilih, memilih lebih dengar-dengaran kepada firman, tinggalkan segala kesibukan, mengutamakan ibadah. Yang kedua sudah kita serahkan segala yang kita miliki, segala kemampuan kita, segala fasilitas kita sudah kita serahkan untuk dipakai Tuhan. Terakhir ini Tuhan mau katakan, tebarkan jalanmu siang ini di tempat yang dalam. Apa kita utamakan aja Tuhan? Jangan Tuhan. Tapi Simon memilih yang tepat. Dia menebarkan jalan juga. Ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ini perintah. Saudara-saudara, pilihan bagi kita mau taat perintah Tuhan atau tidak. Kalau taat perintah Tuhan, taat firman Tuhan, maka mereka akan melihat keajaiban itu. Lanjut lagi ayat yang kelima. Simon menjawab, iya, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, iya, dan kami tidak menangkap apa-apa. Nggak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, iya, aku akan menebarkan jala juga. Iya, pilih untuk percaya kepada perkataan Tuhan. Karena Engkau menyuruh. Semua kita, kalau kita memilih apa yang disuruh Tuhan kita kerjakan, apa yang digerakkan Tuhan kita kerjakan, itu yang akan membuat keberhasilan lebih lagi, saudara. Walaupun gak sesuai dengan logika kita, walaupun gak sesuai dengan situasi, ya. Dan ketika melakukan itu, dilanjutkan ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Iya, pilihan yang tepat mendapat mereka berhasil, saudara-saudara. Ya, makanya tema kita hari ini, saudara-saudara, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup maupun keturunanmu. Perjanjian lama, di perjanjian baru, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan keturunanmu. Ya, dan kepada Simon ini, saudara-saudara, mula-mulanya dia melihat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Kalau pilihan kita tepat dan benar, ini saya sampaikan ini, saya ulang-ulangi, semua kita mulai dari kecil memilih mau sekolah di mana, mau kerja apa, mau menikah dengan siapa, itu pilihan. Gak dipaksa Tuhan, kau harus menikah ke sana, kau harus kerja di sini. Pilihan. Tapi Tuhan tawarkan. Ya, Tuhan tawarkan, saudara-saudara. Ya, saya mau jadi hamba Tuhan. Ya, sejak dari dulu saya pilih menjadi hamba Tuhan, gak neko-neko. Jadi hamba Tuhan mulai dari dulu sekali saya jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang benar. Jangan tanggung-tanggung, hamba Tuhan pengusaha, hamba Tuhan perjualan, hamba Tuhan buka toko. Enggak. Pilih. Ketika saya memilih, banyak teman-teman, Pak Marsir kok jadi hamba Tuhan kecil begitu saja gerejamu, mana bisa kuliah anakmu, mana bisa sekolah anakmu. Siapa bilang? Saya bilang, bisa jemaat kecil begini, saudara-saudara. Bisa anak-anak selesai kuliah. Ya, Bapak si El, si Lia, heran orang teman, kok bisa aku aja gereja besar kok enggak? Kalau pilihan kita tepat, mungkin orang katakan gak mungkin. Bisa, saudara-saudara. Hari ini pilihan kepada saudara. Ya, pilihan pertama,
Abaikan segala kesibukan, utamakan mendengar firman, utamakan ibadah pelayanan. Itu pilihan paling tepat. Yang kedua, engkau memiliki sesuatu, fasilitas apa saja, keterampilan, kemampuan, coba serahkan sama Tuhan. Tuhan ini hanya kemampuan. Ya, pakailah Tuhan. Engkau akan melihat mujizat-mujizat terus Tuhan lakukan. Yang ketiga, pilih untuk taat kepada firman. Pilih untuk mendengar suara Tuhan. Kalau itu kata Tuhan, kalau itu firman Allah, lakukan, engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan lakukan perkara yang besar. Simon Petrus berhasil dari perahu yang kosong menjadi perahu yang penuh dengan ikan. Mujizat pertama, karena melihat dia memilih tepat, saudara-saudara. Ya, memilih untuk utamakan firman. Yang kedua, apa yang dinikmati Simon? Berubah masa depannya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau mau berubah hidupmu dari kesukaran kita, dari kemiskinan, dari kesusahan kita, jangan klaim hidupmu miskin selama-lamanya. Aku harus berubah. Aku harus berubah. Aku harus berubah. Gak selamanya aku penjala ikan nelayan terus begini. Tuhan bawa hidupku, angkat hidupku. Ya, Tuhan ubah. Engkau bukan lagi penjala manusia. Coba lanjutkan itu Pak, ayat 10. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Iya. Mujizat pertama, perahunya penuh dengan ikan, dia bisa menjadi berkat. Perahu yang lain juga diberkati. Berkat yang kedua, dia berubah. Bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Bukan karena hebatnya dia, saudara-saudara, karena pilihan yang tepat. Hari ini mungkin kita nggak punya apa-apa. Saya bilang sama teman-teman saya kan banyak yang tidak teologi, tiba-tiba teologi. Saya bilang saya SMP saja. Tamatan saya SMP dan tidak berubah dari dulu. Tapi kalau saya berikan hidupku kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata. Gak perlu kita kecil hati. Kita dari kampung, saya dari kampung, dari dulu makan ubi saja. Sampai sekolah juga harus jalan kaki 7 km pulang pergi. Tapi kalau hidup ini diberikan untuk Tuhan, hidup ini makin diangkat Tuhan, makin diangkat oleh Tuhan. Berubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, karena pilihan yang tepat, saudara-saudara. Tapi bukan hanya itu saja. Dia rela tinggalkan semua. Karena pilihannya tepat tadi, saudara-saudara. Dia akan bilang di ayat yang ke-11. Dia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Silakan ayat 11. Demikian dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Terakhir dia bilang mengikut Yesuslah segala-galanya. Mengikut Yesus keputusanku. Tinggalkan jalannya, tinggalkan perahunya. Suatu saat kita tinggalkan juga semua perkara dunia ini, saudara-saudara. Kita mau mengikut Yesus masuk pesta nikah anak domba Allah. Kita mau mengikut Yesus memerintah bersama Yesus. Dan kita mau mengikut Yesus dalam Yerusalem baru. Apapun yang kita alami hari-hari ini, pilihan itu harus saudara memilih. Ya, harus saudara pilih. Mulai dari, saya ulangi, mulai dari memilih duduk di kaki Tuhan daripada memilih kesibukan-kesibukan dunia. Kita pilih itu yang tepat. Kita 3 macam ibadah. Pilihan itu bagi kita. Yang kedua, pilih semua fasilitas kita, utamakan untuk pekerjaan, korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Dari yang kosong, dari yang gak punya apa-apa, kalau itu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa penuhkan dengan ikan-ikan menjadi berkat sampai menjadi berkat kepada orang lain. Yang ketiga, ketika ada sesuatu yang disuruh oleh Tuhan. Saya selalu bilang, kalau ada sesuatu disuruh oleh Tuhan, bukan untuk mencelakakan kita,
bukan untuk mempermalukan kita. Kalau Simon Petrus tadi disuruh Tuhan, ayo tebarkan jalamu siang ini. Mungkin orang lihat, Simon kok stres Simon ini. Kenapa siang-siang benih menebarkan jala? Komentar orang banyak. Kenapa di malam di tempat yang dalam menebarkan jala? Apa yang didengar tadi di khotbah itu? Semua orang akan menengoknya. Ngapain kau siang-siang menebarkan jala? Malam aja nggak dapat. Ketika kita memperhatikan firman, banyak orang mengejek kita. Kita lepaskan adat-adat, banyak orang mengejek kita. Ya, kita utamakan ibadah, banyak orang mengejek. Tapi Simon tidak peduli, karena Tuhan yang suruh, walaupun diejek orang, walaupun mungkin dihalangi, dia berangkat tebarkan jalannya. Jangan hiraukan perkataan orang untuk taat kepada firman. Lebih kita utamakan apa kata Tuhan, sampai kita lihat mujizat-mujizat yang begitu besar. Terakhir, karena Tuhan melihat Simon ini sangat luar biasa. Satu saat Simon tidak lagi disebut namanya Simon. Engkau bukan lagi Simon, tapi engkau adalah Petrus. Nama berubah. Statusnya penjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Yang tadinya dia hancur-hancuran gagal, saudara-saudara. Dia seorang yang hebat. Melakukan perkara-perkara yang besar. Pilihan itu ada bagi kita. Hari ini jangan salah kita dalam memilih. Bagi yang terakhir, Matius pasal yang ke-16. Satu saat nama kita juga, saudara-saudara, nama kita dilekatkan dengan nama Tuhan. Ya, berubah nama kita. Seperti Yakub berubah menjadi Israel. Yakub itu penipu, berubah dia karena bergumul. Berubah namanya menjadi Israel. Simon yang tadinya gampang bimbang, gampang ragu-ragu, gampang goyah. Tapi Tuhan katakan, karena dia punya pilihan yang tepat, memilih yang tepat dan benar, namanya pun diubah menjadi Petrus, saudara-saudara. Bagian terakhir, Matius pasal yang ke-16, kita baca firman Tuhan ini. Agar kita memilih tepat, pilihlah kehidupan, supaya ada jaminan hidupmu dan keturunanmu. Matius pasal yang ke-16, silakan ayat 18. Demikian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Coba di ayat itu Simon, ayat 16 mulai ya, ayat 16. Demikian, maka jawab Simon Petrus, iya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Iya, berbahagia engkau Simon. Terus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Terus 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Iya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Lanjut 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Iya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Iya, puji Tuhan. Jadi kalau kita memilih dengan tepat, berkat jasmani mengalir bagi kita. Kita diubah, hidup kita tidak menjadi biasa lagi, saudara-saudara. Bahkan Tuhan ganti nama kita, Tuhan ubah. Simon bukan lagi Simon, tapi Petrus. Untuk apa ini, saudara? Perubahan nama ini untuk apa? Pertama, saudara-saudara, disebutkan maut tidak dapat menguasai. Ya, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai. Hidup kita tidak dikuasai maut. Ya, coba kali tadinya dia bergumul hanya untuk menjala, hanya untuk sibuk dunia, dikuasai maut. Tapi ini tidak, saudara-saudara. Maut tidak dikuasai asal pilihan kita tepat. Maut tidak menguasai. Apalagi yang kedua, mendapat kunci kerajaan surga. Saudara nggak ngetok-ngetok lagi. Kalau saudara nggak punya kunci kerajaan surga, ketok, buka pintu, buka pintu. Saudara punya kunci. Ya, hebat kali saudara-saudara. Ku kasih kunci.
Apa kata? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Makanya rahasia memilih ini sangat penting sekali. Diberikan kunci kerajaan sorga. Nanti saudara nggak ketok-ketok lagi, tinggal buka. Ya, rahasia memilih adalah kesempatan bagi kita. Salah memilih, hancur-hancuran kita masa depan. Makanya Musa berkata kepada bangsa Israel. Ulangi kita baca untuk kita akhiri firman Ulangan yang ke-30 tadi kita baca sama-sama. Dan kesempatan juga hari ini, kesempatan bagi saudara untuk memilih saudara-saudara. Pilihlah kehidupan supaya kita dan keturunan kita akan mendapat hidup dan diberkati oleh Tuhan. Kita sama-sama ulangi baca untuk kita akhiri pemberitaan firman Allah ini. Ayat 19, Ulangan 19, Ulangan 30 ayat 19-20. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berat di hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan, hari ini pilih yang tepat. Pilihan kita tepat akan sungguh-sungguh membawa kehidupan berkat bagi kita semua. Kita akhiri firman Allah ini. Pemain musik datang ke depan. Kita naikkan pujian kita, Pilihanku Yesus, LS 205. Kita pilih saudara-saudara. Berkatnya saudara akan nikmati kehidupan bukan hanya di dunia ini. Alam maut tidak menguasai kita. Kerajaan sorga, justru kunci kerajaan sorga disediakan bagi kita semua. Kita persiapkan diri kita untuk datang menyembah Tuhan. Pilihanku Yesus, jalan kehidupan, luaslah jalan kebinasaan. Semua bangkit berdiri, arahkan hidup saudara kepada Tuhan. Kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengarkan firman, setia kepada luaslah jalan
Ya yang utama selama. Mari lu katakan kepada Tuhan, apa guna biar kami memilih yang tepat. Kami memilih untuk taat kepada Tuhan. Kami memilih memberikan hidup kami kepada Tuhan. Memilih percaya kepada Tuhan. Perkataan hanya haleluya. Kalau mau dilepaskan kita dari kegagalan, hari ini kesempatan memilih. Pilih untuk sibuk dengar firman. Pilih untuk memakai hidup kita untuk Tuhan. Pilih percaya kepada Tuhan. Mari hari ini memilih yang tepat. Jangan memilih sibuk di dunia. Jangan memilih hidup ini hanya untuk dunia. Jangan memilih hidup untuk percaya kepada situasi dunia. Kuasa maut tidak menguasai kami, Tuhan. Gusti Kerajaan Surga.
berikan kesempatan bagi kami. Kami memilih kehidupan dan memilih berkat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kalau kami datang hari ini mungkin bagaikan Simon, kami gagal Tuhan. Kegagalan kami tidak untuk selama-lamanya. Kalau kami memilih yang tepat, Engkau ubahkan kami. Hari ini saudara-saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya tidak tahu persis apa keadaan saudara, tapi kalau Tuhan berfirman berarti Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Kalau Engkau mau meraih kehidupan dan berkat, mari pilih untuk sibuk dengan firman. Berikan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Apa guna seru sesuatu yang dalam hidupmu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ada masalah mungkin, ada kekhawatiran, ada begitu berat pergumulan kita. Mari ada Yesus bagi kita hari ini. Pilihanmu menentukan hidupmu berhasil ke depan.